Ini saya langsung ke Pak Yoga. Pak Yoga, silakan Pak Yoga. Dampaknya nih Pak, kalau misalnya nanti jadi dinaikkan atau tadi sesuai dengan BPS Pak? Terima kasih Mbak Brigita. Tadi Pak Ateng sebenarnya sudah menyampaikan secara detail ya, sekaligus tadi merespon Bu Anies. Yang jelas kita looking forward lah ya, sebetulnya dalam hal ini. Kalau memang ini angka-angka dan sebagainya ini memang kita sudah sepakati seperti tadi, 1,9 US dollar PPP. Kita kelihatannya memang harus punya konsistensi dan komitmen bahwa angka itu pun juga masih cukup berat kita upayakan. Ya seperti sekarang sudah 2,04% ya kalau menggunakan angka itu. Seperti contohnya kita bicara ekstrim. Ekstrimnya yang benar-benar mesti dikikis lah habis dalam hal ini. Kan Presiden barusan mengeluarkan Inpres nomor 4 tahun 2022 tentang percepatan penghapusan kemiskinan ekstrim. Nah itu sebenarnya kita sudah berupaya bahwa dalam 2 tahun loh, ini benar-benar upaya kita yang kata orang mission impossible. Dalam 2 tahun ke depan ini harus nol dalam hal ini. Walaupun SDGs kan menargetkan 2030, tapi kita coba making lebih earlier ya dalam hal ini kita lebih cepat. Nah, beberapa hal sebetulnya yang kita upayakan, kita coba fokuskan pada upaya pertama adalah pensasaran. Data pensasaran ini menjadi penting sekali. Mungkin ke depannya apa yang sedang dilakukan juga oleh BPS sekarang Pak Ateng dengan Reksosek dan sebagainya, data ini menjadi kunci sebetulnya. Karena kan kita juga masih menghadapi tadi diskusi offline dengan Bu Anies, exclusion error istilahnya. Jadi yang banyak juga ya kelompok-kelompok yang sebetulnya perlu mendapatkan bantuan tapi terus tidak mendapatkan, itu menjadi masalah tersendiri sebetulnya dalam hal ini. Jadi kalau kita ingin mencoba untuk mengikis tapi tanpa mencoba melihat kira-kira ini apakah kelompok penerima manfaatnya ini yang tepat dalam hal ini, maka kadang-kadang ini wasting. Nah ini yang memang kita sedang upayakan sekarang, karena itu sebagai melengkapi data terpadu kesejahteraan sosial yang selama ini kita miliki, kita mencoba untuk sekarang memfokuskan pada data pensasaran untuk kemiskinan ekstrim. Jadi bahkan Presiden kemarin tanggal 30 September sudah meluncing data ini secara khusus, dan alhamdulillah sudah by name by address, dan sudah punya lagi, mungkin yang dikhawatirkan selama ini tidak punya desil, tidak punya peringkat. Kita sekarang punya peringkat lagi. Jadi apa yang kita upayakan sekarang seperti contoh tadi kasus Mas Iing contohnya, dia berada sebelah di posisi mungkin di desil 1 dalam hal ini yang memerlukan bantuan secara langsung dalam hal ini, dan jangan sampai seperti beliau ini tidak sama sekali tidak dapat apa-apa, terlewatkan dalam hal ini. Nah ini yang menjadi kunci kita sekarang sedang kita coba upayakan dengan by name by address, kemudian sudah punya peringkat kesejahteraan, kita sudah punya juga indikator untuk pengalokasian, dan satu hal lagi yang mungkin kami perlu sampaikan di dalam Inpres. Ini Inpres rada masif banget karena menjangkau ada 28 kementerian lembaga, ini hampir satu kabinet nih. Presiden menginstruksikan kepada menteri dan kepala lembaga ada 28 termasuk gubernur, bupati, wali kota untuk keroyokan istilahnya. Nah, yang penting sebelah di sini adalah kita tidak hanya mendekati melalui program yang sifatnya konvensional seperti BLT, bansos, kemudian BPNT, bantuan pangan non tunai, PKH dan sebagainya, tapi lebih kepada pemberdayaan ekonomi. Ini supaya sustain. Dan yang tadi dikhawatirkan oleh Bu Anies, setuju banget Bu, karena kita juga khawatirkan kita harus punya semacam bantalan sebetulnya, semacam social safety net, supaya yang miskin 9,54 tadi yang dihitung sunasnya Pak Ateng, itu dia malah anjlok ke bawah dalam hal ini. Dan kita upayakan yang di bawah ini, yang ekstrim, ini bisa naik kelas. Nah ini yang penting sebetulnya, jadi ada pola graduasi yang kita perlukan. Jadi kalaupun nanti ekstrim bisa 0, umpamanya di 2024, walaupun nggak 0,0 ya, tapi mungkin 0,6, 0,5, mereka mungkin jadi miskin. Nah kemudian kita upayakan, miskin kan RPJM mentargetkan dari 9,54 sekarang menjadi antara 6 sampai 7%. Nah ini yang kita upayakan sebetulnya bersamaan dengan turunnya kemiskinan secara umum, tapi juga kemiskinan ekstrim bisa mendekati 0, sehingga kita benar-benar sudah tinggal nanti mengupayakan yang miskin tadi kita coba dekati secara tidak hanya konvensional melalui bantuan sosial, tapi juga melalui pemberdayaan ekonomi. Jadi supaya lebih sustain dalam hal yang kita upayakan. Mas Yanuar, ini dengan upaya yang dilakukan, tapi dengan kondisi yang ada perlambatan ekonomi yang dimungkinkan terjadi, ini kalau dari pendapat Mas Yanuar silakan.
pertama Bank Dunia ini membahas tentang kemiskinan ekstrim, gitu ya. Jadi artinya orang yang memang betul-betul dalam posisi papa gitu, dalam posisi memang sangat miskin. Nah, tadi perbandingan data misalnya tadi Pak Teng bilang pisang di Amerika $1, di kita misalnya 500 dan sebagainya. Nah, gini, sebenarnya kita harus bedah lagi antara miskin kota yang seperti narasumber di TV One, Pak Iing ya, di TV One. Nah, dengan miskin di pedesaan. Nah, yang kalau dimiskin di pedesaan itu relatif mereka terutama kalau dia daerah agraris relatif punya self sufficiency gitu. Jadi punya kemampuan untuk bertahan hidup karena misalnya pisang ada di tetangga gitu ya. Terus kemudian ya dia bisa bertahan hidup. Jadi nilai-nilai seperti itu menjawab kenapa kok orang Indonesia miskin tapi hidup gitu. Nah, kemudian tadi yang dikatakan Pak Yoga tentang kemiskinan struktural. Nah, persoalan kita sebetulnya ada di kemiskinan struktural, terutama miskin kota ya. Jadi artinya miskin kota ini adalah orang yang sebetulnya tidak masuk ke dalam kategori kemiskinan ekstrim, tapi kalau kelas menengahnya terganggu, belanja. Misalnya gini, contoh paling nyata adalah ketika pandemi gitu ya. Ketika pandemi itu kita ambil deh miskin pedesaan pakai nilai tukar petani. Nilai tukar petani kan turun gitu. Nilai tukar petani turun itu karena persoalannya adalah bukan di persoalan konsumsi, tapi dari persoalan pendapatan dan sebagainya. Misalnya kita ambil sekarang nilai tukar petani di September 2022, itu kan di 106 gitu ya. Di 106 dia sudah tampak kenaikan nilai tukar yang diakibatkan oleh kenaikan harga pangan. Tapi dia juga mengalami kenaikan harga gabah. Jadi square di situ. Nah, ini kalau kita katakan ini yang namanya mengatasi persoalan-persoalan kemiskinan struktural. Jadi artinya bagaimana antara kebutuhan dia konsumsi dan pendapatan dia bisa balance naik. Tapi kan kita nggak bisa berharap demikian dengan keadaan dunia yang seperti sekarang gitu. Artinya apa? Kalau kita lihat ya, misalnya sekarang dari sisi nilai tukar inflasi, di mana-mana inflasi. Kita sebetulnya Indonesia ini yang tadinya di tahun 2012, 2013, 2014 masuk Fragile Five countries, yaitu negara yang pelemahan nilai tukarnya tertajam di dunia, bahkan sampai dikatakan oleh Chair the Fed Yellen yang sekarang Menteri Keuangan Amerika Serikat di 2014 perlu ada jeda dulu terhadap kebijakan normalisasi the Fed karena ada 5 negara yang kena parahnya currency. Nah, setelah itu kan kemudian dolar kembali melemahkan dirinya lagi gitu ya. Tapi di 2016 kita boleh dibilang Bank Indonesia menahan rupiah kita tidak kuat terlalu dalam. Jadi artinya Bank Indonesia tahan di angka 14,8 dan sebagainya. Apa dampak yang kita lihat saat ini? Dampak yang kita lihat saat ini adalah volatilitas kita tidak terlalu tinggi, itu artinya inflasi kita juga tidak terlalu tinggi gitu ya. Kemudian juga yang jadi masalah kalau dengan menahan nilai tukar ini, nilai tukar kita ini relatif di tengah dolar yang ngamuk, relatif sebetulnya pelemahannya tidak termasuk yang melemah banget. Nah, ini tentu karena akibat menahan nilai tukar tadi. Nah, artinya apa? Ini kita kehabisan stamina, Mbak Brigita. Persoalannya apa? Persoalannya adalah resesi. Jadi artinya mitra dagang kita di Cina mengalami perlambatan ekonomi yang luar biasa. Jadi kalau di Cina itu kita ngelihat di mana sih sebetulnya ekonomi Cina melambat kalau rasio antara harga tembaga dengan harga emas itu turun. Artinya apa? Orang tidak punya kepercayaan untuk melakukan running industrinya. Nah, kalau Cina melemah industrinya, kita akan melemah. Nah, miskin kotanya akan kena. Nah, ini belum kena karena kita belum terlalu terasa karena kelompok menengah kotanya masih merasakan yang namanya pasar modalnya nggak jatuh. Kenapa pasar modalnya nggak jatuh? Ya oke lah fluktuasi dan sebagainya, volatilitas. Karena nilai tukarnya sudah berada di angka yang udah mahal dari kemarin. Nah, ini masih ketolong. Tapi kalau besok masuk ke persoalan-persoalan akibat perlambatan ekonomi Cina, kemudian akibat akibat agresifnya Eropa, Inggris, dan Amerika dalam kebijakan moneter, kita akan mengalami masalah. Saya ingin mengajak begini, Mbak Brigita. Satu sisi kita menaikkan kemiskinan ekstrim mau pakai Bank Dunia atau apa, it's cuman soal angka gitu. Jadi kalau kata orang umur cuma soal angka, itu juga soal kemiskinan. Kemiskinan cuma soal angka. Paling ini persoalannya bukan presidensi, tapi persoalannya kecapres-capresan kan. Jadi artinya bahwa kalau dinaikin siapa yang kena, kalau yang
Kalau angkanya naik siapa yang untung? Kita selalu membawa itu ke ranah politik, tapi yang jauh lebih substansi dari situ, kita punya ancaman serius terhadap terputusnya rantai kemiskinan struktural. Artinya apa? Bahwa kelompok miskin kotanya terancam serius akan kena namanya penghematan belanja dari kelompok menengah di atasnya. Apalagi kalau nanti ditandai oleh tahun depan kepanikan dan koreksi-koreksi yang lebih dalam dari nilai tukar dan sebagainya. Oke, Itu yang harus diantisipasi. oke, Jadi menurut saya pesan yang harus kita tangkap bukan soal kita mau di garis mana nariknya gitu. Tapi pemerintah menurut saya ini udah early warning. Artinya iya, signal ya bahwa kalau kita lihat dari nilai iya, tukar petani saja, tekanan terhadap konsumsi rumah tangga sudah lebih besar kenaikannya oke. dibandingkan kenaikan harga gabah. Mhm, Jadi mhm, apalagi yang miskin kota ya, yang miskin kota akan lebih ya. terancam lagi. Itu. Bagaimana kemudian DPR memberikan masukan sebagai mitra dan respon dari pemerintah termasuk juga BPS mendorong support datanya sesaat lagi. Tetaplah bersama kami.